Hello, welcome to the back my channel ya teman-teman semua ya, para subscriber ya. Di sini kita akan belajar bareng cara menganalisa market, mengetahui arah tren ya. Di sini kita buka market Bitcoin ya. Kita belajar lagi ya. Ya, belajar sambil ya menyelam sambil menonton video ini sambil belajar ya. Kemarin analisa saya ya, yang kemarin itu ya kena SL ya teman-teman ya, namanya juga trading plan itu ada planningnya. Jika ada gagal pasti kena SL, kalau berhasil ya udah profit ya. Oke, kita balik lagi ya caranya. Masih teknik yang biasa ya teman-teman, teknik biasa yaitu technical analysis ya, price action. Kalau kalian suka price action, cukup kalian pahami ya area pantulan ya, area pantulan, support resisten itu kalian pahami, atau trend line itu juga cukup. Kalau kalian mau lebih advance ya, itu kalian juga belajar tentang Elliott wave ya. Elliott wave itu kayak pantulan-pantulan seperti higher low, higher high, higher low, higher high ya, atau lower low, banyak banget ya, tapi ada 4 ya. Kita pelajari 4 aja. Nah, oke, di sini kita lihat Bitcoin dulu ya teman-teman di daily ya. Kenapa saya daily? Karena untuk daily itu lebih gampang kita lihat pergerakannya teman-teman. Kalau kita lihat ya teman-teman, price action kita tarik trend line itu sudah break ya teman-teman, sudah break ya, udah break ke potensi arah turun ya teman-teman, potensi dia turun. Nah itu teman-teman, potensinya ke bawah ya. Kenapa begitu ya? Karena breakout ya, di sini breakout ya teman-teman. Nah, kedua, kalau kalian menggunakan ya support resisten ya, ini juga bisa kalian gunakan support resisten ya. Kalian bisa ambil area ini. Ini adalah area resisten. Kemudian ini juga area resisten. Ya teman-teman, mana ini? Oke, ini area resisten juga. Dan kalau area resisten kita tarik menjadi area support. Nah, ini tuh. Jadi ada reaksi ya teman-teman di sini ya. Sempat mantul. Nah, kalian dia turun. Nah, area yang tadi yang support ini kita tarik jadi area resisten ya. Dan ini ada chance untuk turun. Nah, kita tarik nih area support resistennya. Nah, ini area support, ini ada area resisten. Kita tarik. Nah, itu adalah area yang potensi market Bitcoin tuh menyentuh ya teman-teman. Nah, itu teknik yang ya segi yang simpel juga ya. Dan kalau kalian mau pelajari yang lebih advance ya, lebih advance lagi, kalian pelajarin tentang Elliott wave ya, atau structure market ya. Di sini ada lower low, kemudian higher high, higher low ya, kemudian higher high, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high, dan ya dia menembus higher low-nya, dan ini ada chance untuk bisa naik turun lebih dalam. Konsepnya seperti itu. Bisa dia turun atau dia naik turun. Nah, untuk memastikan dia kalaupun beneran dia naik, naiknya di mana? Kita gunakan Fibonacci ya teman-teman. Kita tarik dari kalian mau dari high-nya atau dari close candle juga nggak apa-apa ya. Dan kalian ambil areanya. Nah, di sini kalian dapat. Nah, area ini juga termasuk area support resisten juga ya. Kenapa begitu? Karena di sini banyak pantulan ya teman-teman. Area ini banyak pantulan. Nah, dan itu masuk akal. Area ini untuk sell ya. Itu di harga berapa? 117.000 ya. Balik lagi yang kemarin ya. Saya masih bilang Bitcoin pasti ada potensi ke 117.000 jika apa? Jika dia break area ini high-nya yang di internal low ya. Dan di data ya, di data pun juga saya sempat lihat di liquidity heat map itu banyak liquidity ya,
di di harga 117.000 US dollar. Jadi ada chance untuk di ke sana. Tapi kalaupun jebol ya udah, namanya juga analisa pasti juga ada salahnya ya. Dan ya karena kita tahu area marketnya potensi ke sana, ya kita akan lihat time frame kecil lagi. Nah, di time frame kecil lagi ini kita lihat nih teman-teman. Saya akan rubah warnanya ya. Ini kan warna kuning ya. Saya ganti warnanya menjadi putih ya. Atau apa ya? Biru ya. Putih aja ya. Nah, atau hijau aja ya. Nah, kalian kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan banget ya. Kelihatan ya. Nah, ini kalian lihat teman-teman di pada pergerakan ya, pergerakan struktur. Nah, ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Apakah ada chance untuk menjadi lower low lagi atau dia akan break di lower high ini? Lower high yang high ini kalau dia break, maka market bisa potensi ke harga 117 ribuan. Nah, ketika market sampai sana, kita juga melihat apakah market potensi membuat struktur baru lagi atau dia akan jebol. Nah, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau struktur besarnya memang dia lagi turun ya teman-teman. Dan alasan yang pertama itu dia sudah breakout di time frame daily ya. Jadi kuat banget tren potensinya bisa 80% tuh bisa turun ya. Ya, kalaupun berhasil, kalau gagal ya 20% yang benar. Dan itu aja sih teman-teman. Kita tunggu marketnya ada reaksikah di area support resisten yang di sini. Kalau ada reaksi, setidaknya ya di sini ada tanda-tanda teman-teman. Tanda-tanda pertama itu apa? Kalau kita lihat di time frame 15 menit ya, itu kita atau 1 jam aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Di time frame 1 jam ini kita bisa lihat market itu bergeraknya uptrend ya. Di sini kalian lihat ya. Dari lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan apakah dia membuat struktur baru di sini? Break. Nah, ini pertanyaan besar ya. Atau dia break high-nya atau break low-nya. Kalau dia break low-nya, ya udah market potensi turun ya teman-teman. Ya sesuai dengan area support yang kita gambar ya tadi. Dan kalau market turun, ya jelas semua market altcoin ikut terjun ya. Kita akan lihat USDT. Ya, untuk USDT di sini wow, sangat keren ya teman-teman. Dia breakout ya teman-teman. Apakah ada chance untuk turun? Ya. Kita lihat dulu daily dulu yang pertama. Oke, di daily. Untuk daily sih memang kita tarik trend line. Ini ya sudah breakout ke atas ya. Di time frame besarnya memang lagi naik ya teman-teman. Untuk USDT dominant ya. Jika USDT dominant itu naik, maka altcoin itu turun ya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi banyak area yang pantulan di sini, pantulan di break ya. Kalian bisa tarik trend line-nya dari sini juga bisa ya teman-teman. Kalian dari high atau kalian ambil dari close candle. Kalau close candle kalian bisa ambil. Jadi kalian dapat yang nomor 3 ini ya. Itu nggak apa-apa. Boleh, tapi yang mana ya. Ini ada reaksi ya, ini juga ada reaksi. Nah, harusnya sini ada reaksi tapi di breakout ya. Nah, di breakout ini ada chance untuk potensi 80% market ada chance untuk naik ya. Untuk USDT dominan. Nah, kalau dia naik ya otomatis altcoin itu turun ya. Nah, kalau kita pakai struktur market ya. Ini higher high ya. Turun menjadi apa? Lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, sorry, bukan lower high lagi. Ini udah di break apa enggak ya? Itu pertanyaan saya. Dan ya udah di break teman-teman. Di sweep ya. Nah, ini ada chance untuk marketnya bisa
turun dulu ya, turun. Nah, ini ini menarik teman-teman. Ini menarik banget ya. Kenapa begitu? Karena kalau ini beneran turun, otomatis ya Bitcoin naik ya, naik ke area 117.000. Iya, masuk akal juga ya. Kalau Bitcoin naik ke 117.000, maka ya market USDT itu sudah di sini, paling enggak di 4,18%. Kalau kita tarik Fibonacci ya, iya 0,6118 itu area yang masuk akal ya. Kalau memang dia benar turun, Bitcoin naik di situ ya. Nah, di sini kita bisa pakai support resistance juga. Nah, ini area support, atau di sini juga bisa area support. Yang paling bagus sih areanya di sini. Kenapa bilang gitu? Karena di sini banyak area pantulan ya. Nah, ini juga area pantulan, ini ada area pantulan, ini ada area pantulan. Dan masuk akal juga ya, di 0,6118 itu area pantulan. Kalau benar marketnya beneran istilahnya turun sebentar ya, turun sedikit. Jadi kita bisa lihat nih ya. Kita bisa gambar ya teman-teman, trend line di sini. Kita tarik, iya, dia udah benar-benar breakout. Nah, ini ada chance turun nih untuk USDT. Ya, USDT benar-benar turun. Ya, udah pasti Bitcoin naik ya jadinya ya. Bitcoin naik jadinya. Kita tarik analisanya ya. Kita pakai lower low ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, perfect ya teman-teman. Jadi ini di break teman-teman ya. Di break ya, marketnya di break ya, USDT-nya di break. Dan kalaupun beneran turun ya, paling enggak kita tarik dulu Fibonacci-nya juga. Kita tetap pakai Fibonacci retracement untuk mencari area probabilitas sell ya. Dan bisa kita bilang market Chan ya, naik sedikit dulu, setelah itu turun ya. Yang mau open posisi long ya, siap-siap ya. Saya kayak open posisi sell ya tadi ya. Ini sepertinya market akan berubah kondisinya. Sini saya sempat analisa market sell dan ternyata ini tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, Doge aja ada harapan dikit. Ini baru dua yang saya entry. Di sini saya udah ke trigger sell AV ya, dan market tidak sesuai arahan ya. Ya, kalaupun di break marketnya ya udah. Namanya juga analisa, pasti ada ujung kesalahan, dan SL itu udah ibaratnya itu makanan sehari-hari ya teman-teman. Jadi jangan pernah menghindari ya. Menghindari itu apa namanya? Sebaiknya kalian meminimalisir kerugiannya aja ya, jangan banyak entry-nya, jangan banyak melebihi dari 1% dalam per trade atau 2% dalam satu trade, jangan melebihi dari itu. Jadi kalau kayak melebihi dari itu cepat kali uang atau margin kalian itu cepat habis ya. Ya, itu sangat berpengaruh ya kalau sedang trade. Nah, oke. Apa yang kita analisa sekarang ya, karena kita udah tahu arah market sekarang, tinggal apa ya teman-teman, tinggal nunggu opportunity untuk buy ya. Jadi kita akan cari dulu market yang opportunity buy ya, sama ini sama XRP. Kalian lihat XRP ada opportunity buy ya. Kalau saya lihat dari H4 ya, di H4 ini banyak pantulan ya, area pantulan. Dan kalau saya tarik trend lainnya seperti ini saya dapat teman-teman, dan dia sudah mendekati area trend line di area resisten ini. Apakah dia akan break ya? Kalau beneran break ya, ada chance untuk naik ya XRP ya. Kemudian kalau kita tarik trend dari struktur market ini adalah dari mana ya mulainya? Dari sini ya.
sorry dari sini ya. Oke, naik turun naik turun naik turun naik turun, break ya, harusnya naik dia malah turun. Nah ini kenapa ya, balik lagi probabilitas teman-teman. Kalau break ini otomatis market naik ya. Nah, untuk forecast dari XRP ada chart seperti itu. Jadi untuk Doge juga akan naik ya. AAV ya jelas saya kena SL nih teman-teman. Jelas sepertinya saya kena SL. Jadi apakah saya biarkan aja atau saya diam? Apakah saya biarkan aja atau enggak? Ya, sebaiknya ya udah biarkan aja, biarkan saja ya. Kalaupun turun, kita nggak tahu market beneran turun atau enggak, atau dia beneran naik atau enggak. Tapi ya kita balik lagi dengan keyakinan trading plan kita. Kalau kita sering geser-geser SL itu beratnya apa ya, tidak sesuai dengan trading plan teman-teman. Itu aja sih. Oke, untuk analisa hari ini market Bitcoin ada rally untuk naik dulu ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena USDT ada chance untuk turun ya, karena dia udah breakout dari time frame 4 ya. Kalaupun naik dikit USDT-nya sampai ke harga 4,5%, itu Bitcoin ada chance turun ya. Ada chance turun ke mana teman-teman? Nah, kalau saya tarik lagi analisanya, ya bisa aja turun ke 109 ribuan ya, untuk Bitcoin. Bisa sampai sana turunnya, karena kalaupun benar turun USDT juga harus naik ya, naiknya kurang lebih 4,5% ya. Dan kalaupun USDT naik, Doge juga paling tidak dia turun dan masuk sesuai dengan analisa saya 1:2 ya. Ini 1:3 ya, ini 3 ya, 1:3 ya teman-teman. Saya tariknya seperti itu ya, ambil di lower low ini ya. Dan ya, untuk hari ini bersabar dulu ya, market tunggu aja konfirmasi semua market ya. Konfirmasi ketika market sudah di key level, itu adalah area opportunity untuk melakukan aksi entry ya. Dan balik lagi teman-teman, jangan menggunakan margin yang sangat besar, leverage jangan besar, mainnya slow ya, nikmati prosesnya. Dan sekian video saya. Jika ada salah kata, perkataan yang saya bikin Anda sakit hati, saya minta maaf teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe di channel saya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.